Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel kesayangan kita. Kali ini saya dalam perjalanan akan menceritakan kembali kisah Winnetou dan Old Shatterhand di seri 1, yaitu Tanduk Hijau. Pembaca tercinta, tahukah kau apa arti kata tanduk hijau? Pasti sangat marah dan merasa terhina ya jika seorang dijuluki dengan istilah tanduk hijau. Tanduk hijau adalah seorang yang mana masih hijau, juga baru, dan masih awam di kawasan Wild West. Tanduk hijau adalah orang yang takkan berdiri dari kursinya. Ketika ada seseorang yang ingin duduk di sana, ia akan menyapa sang pemilik rumah terlebih dahulu sebelum memberikan hormat pada yang lainnya. Dia melakukan kesalahan saat mengisi senapannya. Dia mendorong selongsong dalam laras dan melakukan urutannya secara terbalik, yaitu dengan memasang sumbat ke moconya dulu, lalu pelurunya, dan terakhir diisinya dengan serbuk misio. Seorang tanduk hijau tak bisa berbahasa Inggris atau justru sebaliknya, bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Seorang tanduk hijau menggunakan bahasa Inggris ala Yankee yang tak beradab. Dia tak paham saat orang lain bicara dalam bahasa itu, apalagi menggunakannya untuk maksud sendiri. Seorang tanduk hijau tak bisa membedakan antara rakun dan opossum, juga mulatto yang berdarah separuh campuran dengan quadroon yang berdarah seperempat campuran. Seorang tanduk hijau hanya mengisap rokok putih dan tak menyukai orang yang merokok tembakau. Ketika ia ditamar oleh orang Irlandia, seorang tanduk hijau akan kabur dan mengadukan nasibnya pada hakim, alih-alih menembak sang musuh seperti yang akan dilakukan oleh Yankee. Seorang tanduk hijau bisa salah mengira jejak kaki ayam akan dianggapnya sebagai jejak kaki beruang. Ia juga bisa keliru mengira perahu yacht sebagai kapal uap Mississippi. Seorang tanduk hijau tak akan mau menaruh sepatu bot kotornya di lutut teman-temannya, atau menyeruput sup dengan suara yang kedarangan sama seperti seekor bison yang sekarat. Seorang tanduk hijau membawa spons sebesar labu dan membawa sabun sebanyak 5 kg ke padang rumput. Seorang tanduk hijau juga membawa kompas yang pada hari ketiga atau keempat jarumnya akan menuju ke arah selain utara. Seorang tanduk hijau juga mencatat 800 ungkapan dalam bahasa Indian, lalu sadar. Begitu dia bertemu dengan orang Indian, catatannya tertukar dengan surat yang dikirimnya ke rumah, dan dia membawa surat yang seharusnya dikirimkannya. Seorang tanduk hijau membeli serbuk misio dan kemudian sadar akan melakukan tembakan pertama yang keluar dari senapan justru arang halus. Seorang tanduk hijau mempelajari astronomi dalam waktu 10 tahun tanpa bisa melihat langit dan mengatakan jam berapa saat ini. Seorang tanduk hijau memasukkan pisau Bowie ke dalam sakunya sehingga pahanya tertutup saat dia membungkuk. Ketika seorang tanduk hijau berada di daerah barat dan membuat api unggun setinggi pohon, ia akan ditembaki oleh orang Indian. Dia heran bagaimana orang Indian bisa mengetahui keberadaannya. Seperti itulah tanduk hijau. Karena aku dulu juga seorang tanduk hijau. Tapi jangan berpikir bahwa aku pernah meyakini atau beranggapan bahwa julukan itu pantas untukku. Oh tidak. Karena sifat yang luar biasa dari tanduk hijau adalah bahwa kita sendiri meyakini bahwa orang lain adalah tanduk hijau, sedangkan kita sendiri tidak tahu itu. Aku berpindah pendapat. Aku ini sangat pandai dan punya banyak akal. Aku juga rajin belajar, sehingga tak pernah takut saat menghadapi ujian. Aku menyadari bahwa masa terpenting dalam hidup sesungguhnya adalah masa SMA, yang mana setiap jam, hari, murid harus belajar dan menghadapi ujian. Sungguh tak menyenangkan, apalagi bila seorang pemuda itu punya keinginan untuk berpetualang, menyeberangi samudra Asia menuju Amerika Serikat, di mana syarat yang harus dipenuhi untuk itu adalah belajar sejak kecil.
Aku datang dari negara timur, tapi aku mencoba peruntungan di negeri barat. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tak pernah lama. Tabunganku akhirnya cukup untuk bisa pergi ke Santo Louis. Aku berpenampilan baik dan cukup menarik. Dan aku merasa beruntung menemukan keluarga di Jerman yang memberiku tumpangan. Aku dijadikan guru oleh keluarga itu. Aku berkenal dengan Mr. Henry saat mengunjungi keluarga ini. Dia orangnya baik. Dia pembuat senapan dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Dengan bangga, Mr. Henry menyebut dirinya sebagai Mr. Henry, sang ahli senjata. Dia adalah manusia yang mencintai sesamanya dengan luar biasa. Meskipun beragam masalah menghampirinya. Dia menceritakan keluarga serta para pengunjung tokonya dan bagaimana ia memperlakukan dengan kasar. Ia hanya bersikap baik saat barang datang. Istri dan anaknya mengalami kejadian yang mengerikan. Dari perkataannya aku menduga bahwa mereka terbunuh karena serangan yang terjadi secara mendadak. Sejak itulah dia berlaku kasar. Dia sebenarnya tak ingin menjadi sosok yang kasar, karena sejatinya dia adalah orang yang baik dan lembut. Aku sering melihat matanya berkaca-kaca saat aku bicara tentang kampung halamanku dan keluargaku yang selalu menjadi junjungan bagiku. Mengapa dia, laki-laki tua, menyukaiku, padahal aku adalah anak muda dan sosok asing baginya. Sejak aku di sana, dia seringkali datang dan mengajariku beragam hal. Dan ketika selesai berdiskusi, ia mengundangku untuk berkunjung ke rumahnya. Dia tak pernah melakukan itu sebelumnya pada orang lain, sehingga membuatku ragu untuk datang. Ternyata dia tak menyukai keraguanku. Aku masih ingat kemarahannya, bahkan aku juga masih ingat nada suaranya saat menyambutku. Ia tak merasa perlu menjawab salamku. Di mana kau kemarin? Di rumah. Dan sebelumnya? Di rumah juga. Kau pikir aku tak tahu? Yang kukatakan benar, Mr. Henry. Burung hijau sepertimu tak mengeram di sarang. Kau terbang dan memasang paruh di mana-mana. Di segala tempat yang tak seharusnya kau datangin. Jika kau menyayangiku, bisakah kau menjelaskan padaku di mana seharusnya aku berada? Di sini, paham? Sudah lama aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mengapa tidak dari dulu kau tanyakan? Karena aku tak ingin. Jadi kapan kau akan menanyakannya? Mungkin hari ini. Kalau begitu silahkan bertanya. Aku mempersilahkannya dan lalu ia duduk di bangku putarnya. Dia melihatku dengan wajah tak setuju, menggelengkan kepalanya dan berseru. Bila aku bertemu dengan Tandu Hijau, haruskah aku meminta izin jika ingin berbicara dengannya? Tandu Hijau, jawabku, dahiku berkerut. Aku yakin kau tak bermaksud menggunakan kata-kata itu. Aku sudah mempertimbangkan perkataanku. Kau adalah seorang Tandu Hijau. Dan yang paling hijau, mengagumkan bagaimana kepalamu penuh dengan pelajaran dari buku. Sangat mengejutkan apa yang harus dipelajari oleh orang asing seperti kalian. Kalian anak muda pasti mengetahui seberapa jauh bintang-bintang dari sini. Apa isi tulisan Raja Nebukadnezar yang tertera di prasasti-prasasti batu? Dan bagaimana caranya menimbang udara, padahal udara tak bisa dilihat. Cobalah hidup sedikit lebih lama, seperti aku misalnya. Pengalamanku akan hidup selama 50 tahun. Kau banyak akal, kau bisa menjadi yang paling pintar. Tapi yang kau tahu sekarang itu tak berarti apa-apa, tidak sama sekali. Dan apa yang kamu ketahui sekarang masih sangat sedikit. Kau bahkan tak bisa menembak. Yang dikatakannya adalah hinaan yang luar biasa. Dan ia mengucapkannya dengan bahasa tubuh yang menunjukkan keyakinannya. Tak bisa menembak? Jawabku dengan tertawa. Itukah pertanyaan yang ingin kau tanyakan padaku? Ya, iya, itu dia, jawablah. Pinjamkan aku senapanmu dan aku akan menjawabnya. Dia meletakkan senapan yang mana tengah dikerjakannya sedari tadi. Dia berdiri menghampiriku, memandangku dengan heran, lalu berseru, senapan ini? Tentu tidak. Aku akan mempertimbangkannya. Senapanmu hanya boleh dipegang oleh orang-orang yang memang pantas memegangnya. Tidak termasuk aku, tanyaku. Dia menatapku sekali lagi dari samping. Kemudian duduk dan kembali mengerjakan senapannya.
Ia menggumam sedikit. Dasar tanduk hijau, kau membuatku muak dengan kesombonganmu. Aku mengenal sifatnya, jadi aku membiarkannya menggumam. Aku mengeluarkan sebatang rokok, kemudian menyalakannya. Kami berdua tidak berbicara selama 1/4 jam. Akhirnya dia tak tahan lagi. Ia mengangkat larasnya yang terkena cahaya, memandangi karyanya yang menyipitkan matanya, kemudian berkata, menembak itu lebih sulit daripada melihat bintang-bintang atau membaca prasasti tua Nebukadnezar. Paham? Pernahkah kau memegang senapan? Sudah. Kapan? Sudah lama sekali, aku sering memegangnya kok. Bagaimana dengan membidik dan menarik senapan? Iya. Tembak kamu mengenai sesuatu? Tentu saja. Dia menaruh laras yang sedari tadi diperiksanya, menatapku dan berkata, "Yah, mengenai sasaran tapi apa? Kuncinya adalah rasa percaya diri. Apa kau ingin aku mempercayaimu? Aku tidak mengada-ngada. Ini benar adanya. Semoga iblis segera menjemputmu. Aku yakin kamu akan melesat menembak tembok sekalipun tingginya 20-50 meter. Cobalah untuk terlihat lebih serius dan memberikan jawaban. Jangan membuatku kesal. Jangan samakan aku dengan muridmu, paham? Kau ingin aku percaya bahwa tanduk hijau dan kutu buku sepertimu bisa menembak? Bahwa kau bisa membaca buku berbahasa Turki, Arab, dan entah bahasa apa lagi? Kita akan membuktikannya. Ambil senapan tua di belakang sana, dan peganglah seolah-olah kau membidik sesuatu. Itu senapan pembunuh beruang, senapan terbaik yang pernah kupegang. Aku berlari mengambil senapan itu dan mulai membidik. Halo? Dia berseru dan bangkit. Ada apa? Kau mengangkat senapan itu seolah-olah adalah benda yang sangat ringan. Padahal setahuku senapan itu berat. Kau benar-benar kuat. Aku tak menjawabnya. Aku mengambil jaket dan ikat pinggang untuk mengangkatnya dari lantai dengan tangan kananku. Thunderstorm, serunya. Kau sedikit lebih kuat dari Bill. Bill? Siapa dia? Dia putraku, tak perlu dibahas. Dia sudah meninggal. Dia berpotensi menjadi pemuda hebat, tapi dia terbunuh bersama orang-orang lain saat aku tak ada. Kau hampir mirip dengan putraku. Matamu dan bagian sekitar mulutmu hampir sama dengan putraku. Karena itulah aku, lupakan saja, itu bukan urusanmu. Kesedihan yang mendalam telah terlihat pada wajahnya. Dia mengusap wajahnya dengan sebelah tangan, lalu melanjutkan pembicaraannya dengan suara yang lebih bersemangat. Tapi sangat disayangkan kalau kau punya otot seperti itu, tapi waktumu kau habiskan hanya untuk membaca buku. Seharusnya kau berolahraga. Aku pernah berolahraga, sungguh. Iya, bertinju. Tak ada tinju di kampung halamanku, tapi aku pernah melakukan sedikit gulat dan senam. Berkuda, iya. Anggar, aku pernah belajar anggar. Tapi yang kau ketahui sudah cukup, ada yang harus kukerjakan. Duduklah. Dia kembali ke bangku kerjanya. Sementara aku duduk, kami bercakap-cakap. Sebagian besar percakapannya sudah hanya basa-basi saja. Henry tampak menyibukkan diri dengan sesuatu yang dianggapnya penting. Mendadak dia mendongak ke atas lalu bertanya, "Kau pernah belajar matematika?" Itu adalah salah satu mata pelajaran yang kusukai. Aritmatika, geometri, sudah pasti. Kau bisa mengukur tanah? Itu kesukaanku. Aku sering berlatih mengukur tanah dengan bantuan teodolit. Bahkan aku sebenarnya tak perlu melakukannya. Apa kau benar-benar bisa melakukan pengukuran? Ya, aku sering melakukan pengukuran horizontal, walaupun bukan seorang ahli ukur. Ya, itu bagus. Mengapa kau begitu, Mr. Henry? Aku punya alasan. Kau perlu tahu. Kau akan segera tahu. Tapi sebelumnya aku perlu melihat apakah kau benar-benar bisa menembak. Silakan uji aku. Akan kulakukan. Kau bisa memegang janjiku? Jam berapa besok pagi kamu mulai mengajar? Jam 8. Baiklah, kesini jam 6 besok pagi. Kita akan pergi ke lapangan tembak. Di sana aku akan menguji senapan-senapanku. Mengapa pagi sekali? Karena aku tak ingin menunggu lebih lama. Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kau adalah tanduk hijau seutuhnya. Hari ini cukup ya. Aku harus mengerjakan hal yang lebih penting. Dia sudah selesai dengan laras senapannya, lalu mengambil sepotong besi persegi banyak dari sebuah kotak dan mulai mengikir sudut-sudutnya.
Bisa kulihat bahwa setiap permukaan mempunyai lubang. Dia bekerja dengan serius hingga seolah dia telah melupakan kehadiranku. Matanya berbinar saat memeriksa pekerjaan dari waktu ke waktu. Potongan besi itu pasti sangat berarti baginya. Aku penasaran untuk tahu alasannya. Karena itulah aku bertanya kepadanya. Apakah itu juga bagian dari senapan Mr. Henry? Ya, jawabnya. Entah apa yang dipikirkannya. Ia seolah terkejut akan kehadiranku. Tapi aku tahu ada senapan dengan potongan bagian seperti itu di dalamnya. Ini belum pernah ada sebelumnya. Ini nanti akan kuberi nama Repetir Henry. Oh, sebuah penemuan baru. Iya. Maafkan aku sudah banyak bertanya. Itu pasti rahasia. Dia melihat setiap lubang lalu memutar-mutar sepotong besi tadi dengan berbagai cara. Mengangkatnya dengan memegang ujung belakang laras yang tadi dikerjakannya dan akhirnya berkata, benar, ini rahasia tapi aku percaya padamu kok. Aku tahu kau bisa menjawab ke rahasia walaupun adalah seorang tanduk hijau seutuhnya. Ini akan menjadi senapan repetir, senapan otomatis yang bisa menembakkan 25 peluru. Tak mungkin. Aku tak sebodoh itu untuk mengajarkan sesuatu yang tak mungkin. Tapi senapan itu harus cukup besar untuk menyimpan 25 peluru. Tak apa, tapi itu sangat besar dan tak praktis. Hanya ada satu ruang peluru praktis dan tak janggal. Potongan besi inilah yang ruang pelurunya. Aku tak mengerti keahlianmu, tapi bagaimana dengan panasnya? Apa senapan nanti tidak terlalu panas? Tidak sama sekali. Bahan dasar dan pembuatan senapan ini rahasiaku. Apakah kau pernah merasa perlu menembakkan 25 peluru secara berurutan? Hampir tak pernah. Jadi garis besarnya begini. Potongan besi ini adalah bulatan yang bisa bergerak sendiri. Ada 25 lubang yang masing-masing menyimpan sebutir peluru. Setiap kali ditembak, bulatan ini bergerak ke posisi selanjutnya, menjadi sebuah selongsong baru berisi peluru yang menghadap laras. Sudah bertahun-tahun aku mengerjakannya, tapi aku kesulitan membuat agar senapan ini bisa digunakan. Sepertinya sekarang aku sudah bisa. Aku cukup ternama sebagai pembuat senapan, jadi sebentar lagi aku akan menjadi sangat terkenal dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi sebenarnya kau akan menunjukkan kemarahanmu, John. Menurutmu aku seorang pembunuh? Sekarang belum. Jadi kau pikir aku akan menjadi seorang pembunuh? Ya, membantu pembunuhan hampir sama buruknya dengan melakukan pembunuhan itu sendiri. Iblis akan menjemputmu. Aku tak akan pernah ikut dalam pembunuhan. Satu pembunuhan mungkin tidak, tapi yang kumaksud adalah pembunuhan massal. Bagaimana bisa? Aku tidak mengerti. Kalau kau menciptakan senapan yang bisa menembakkan 25 peluru sekaligus dan membiarkan orang picik membelinya, akan menjadi pembantu yang sangat mengerikan di padang-padang rumput, hutan, ngarai, dan pegunungan. Mereka akan menembaki orang-orang Indian seperti coyote. Beberapa tahun kemudian tak akan ada lagi orang India yang tersisa. Apakah hati nuranimu menginginkan itu? Dia menatapku dan menjawab tidak. Dan aku melanjutkan, kalau siapapun bisa membeli senapan berbahaya ini, aku yakin kau akan menyediakan beribu senapan tanpa menundanya lagi. Tapi kuda dan kerbau akan terbunuh. Begitu pula dengan binatang-binatang lain yang dagingnya dibutuhkan bangsa kulit merah untuk bertahan hidup. Ratusan bahkan ribuan pemburu liar akan mempersenjatai diri mereka dengan senapan repetitif dan pergi daerah barat. Darah manusia dan binatang akan mengalir ke sungai dan pasti dalam waktu singkat tak akan ada lagi kehidupan yang tersisa di kedua sisi pegunungan Rocky. Demi Tuhan, dia berseru, apakah kau benar-benar baru datang dari Jerman? Ya. Sebelumnya kau tak pernah ke sini? Tidak pernah. Belum pernah sekalipun ke barat? Tidak. Tanduk hijau sepenuhnya kalau begitu. Tapi tanduk hijau yang saat ini berusaha bicara seolah-olah dia adalah nenek moyang Indian yang masih hidup. Meski telah 1000 tahun tinggal di sini. Anak muda, jangan membuat kesal ya. Aku tak akan membangun pabrik senjata. Aku adalah pria yang kesepian dan akan tetap tinggal sendiri. Aku tak yakin mengurus kelusinan bahkan ratusan pekerja. Tapi kau bisa mendapatkan uang dari temuanmu yang telah dipatenkan. Tenang. Sampai saat ini aku masih bisa hidup dengan apa yang kupunya. Dan tanpa hak paten yang maksud. Aku tak akan menderita. Sekarang aku akan keluar. Aku sedang tidak berminat mendengarkan kicauan burung yang bahkan belum siap terbang, apalagi bernyanyi. Kata-kata kasarnya kuanggap sebagai angin lalu. Begitulah caranya mengungkapkan maksudnya dan aku memakluminya. Dia sudah mulai menyukaiku dan siap
membantuku sebisanya. Aku mengulurkan tanganku, dia menjabatku kuat-kuat, lalu aku pergi. Aku tak tahu seberapa penting malam ini bagiku. Aku juga tidak menyangka peran apa yang akan dimainkan oleh si senapan besar dan repetitor Henry yang belum selesai itu dalam hidupku. Namun aku bersemangat menanti datangnya besok pagi. Aku benar-benar sudah berpengalaman menembak. Ya, aku pandai menembak. Aku yakin akan mendapatkan nilai bagus pada ujian besok. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih.